O to the yup to the oo, don't to the good to the rummy. Ha! Pagi itu, dalam semarak tawa dan bermain, gadis kecil itu masih tetap sendiri. Sebuah pertemanan, candaan, serta bermain bersama teman-teman tak pernah ia rasakan. Ia bahkan menjadi korban pembulian, dan hal itu berujung dengan sang gadis yang kerap kali pindah sekolah. Akan tetapi, sang gadis selalu ditemani oleh sang ibu yang selalu mendukungnya untuk mencari kebahagiaan, dan ia bebas melakukan apapun yang ia mau. Dukungan dan cinta itu akhirnya membuat Sayaka berakhir di sekolah Minglan Girls, bertemu teman-teman, juga dunia kenakalan remaja. Hal itu menjadi titik tumbuh dan ceria di hidupnya, hingga tahun-tahun berlalu, Sayaka kini telah bahagia, mengukir tawa dan candanya bersama teman-teman yang meski nakal, namun Sayaka telah menemukan hidupnya. Sayaka hidup bersama keluarganya yang terbagi kasih, antara ayah yang fokus pada adiknya bernama Ryota, mengimpikan agar Ryota menjadi atlet baseball profesional, sedangkan ia dan sang adik perempuan senantiasa ditemani ibu sedari kecil tanpa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Suatu hari, Sayaka ketahuan membawa sebungkus rokok, dan hal itu berakhir dengan dirinya yang diskor dari sekolah. Di titik itulah hidup Sayaka perlahan berubah, dengan sebuah brosur dari ibu agar Sayaka mengikuti sebuah les dan mencoba mengincar universitas di tahun-tahun terakhir SMA. Meski tak percaya dengan otak bodohnya, Sayaka tetap mempercayai ibu tercinta. Di tempat les, Sayaka bertemu dengan Subata Sensei. Pujian serta pengajaran Subata Sensei yang sangat asik akhirnya meluluhkan Sayaka di hari pertama. Yeah. Berlanjut dengan sebuah kertas impian tentang universitas mana yang akan ia tuju. Subata Sensei memaksanya untuk masuk ke universitas terbaik, dan ia akan membantu Sayaka untuk mewujudkannya. Jika membicarakan ketidakmungkinan di dunia, Sayaka adalah salah satunya. Tentang bagaimana seorang murid bodoh yang tak mengerti menggambar peta, menentukan utara dan selatan, serta kualifikasi otak setara anak kelas 4 SD, bermimpi untuk bisa masuk ke universitas terbaik di Jepang. Akan tetapi, Sayaka tetap menganggap asik segala hal yang ia lakukan. Meskipun kerap kali, sang ayah menghinanya juga menganggapnya kegagalan. Ayah bodoh itu akhirnya membuat Sayaka menjadi kesal, dan ia memulai aksi nakalnya. Namun meski telah melubangi glove Ryota tetap memenangkan pertandingan. Di tempat les, Sayaka menceritakan tentang kekesalannya pada sang ayah yang hanya peduli dengan adik lelakinya dan bahkan dinafkahi ibu setiap bulan. Dan hari itu, Sayaka bertemu dengan salah satu murid bodoh bernama Reiji. Dan seperti biasa, Subata Sensei bisa menaklukkannya. Hari-hari berlalu, Sayaka kini telah meningkat dari skor soal SD bernilai 5, berlanjut dengan pelajaran tingkat SMP. Pengajaran Subata Sensei tak pernah gagal dengan melakukan pendekatan berbeda pada setiap murid-muridnya. Sedangkan pada Sayaka, yang jadwal hidupnya dipenuhi dengan bermain dan bernakal ria, Subata menggunakan metode punishment game, di mana setiap kegagalan menjawab soal, Sayaka akan dihukum untuk menjadi lebih baik. Seperti melepas alis palsu, menghapus makeup berlebih, dan berakhir dengan Sayaka yang akhirnya menjawab soal sempurna, lalu meminta foto muda Subata Sensei sebagai hukuman untuk mereka tertawakan bersama. Musim panas dan masa skor Sayaka ditutup dengan sebuah cerita kecil tentang tukang bersih-bersih selama ini ternyata adalah pemilik gedung juga presiden tempat les mereka. Di sekolah, Sayaka memulai hari dengan rambut hitamnya, juga amarah dari Nishimura Sensei yang kesal dengan Sayaka yang tertidur. Ia juga menghina Sayaka sebagai murid bodoh dan tidak berguna, hingga Sayaka melawan, lalu mengatakan bahwa ia tidak bodoh dan akan memasuki universitas ternama. Meski semua orang tertawa,
Dukungan dari para sahabat akhirnya membuat Nishimura tertantang dan membuat taruhan di hari itu. じゃあ先生、受かったらどうすんの？お前全裸でな、逆立ちして校庭一周してあるて。Di balik taruhan yang tersepakati, kebodohan Sayaka tetap tak bisa dipahami. Sayaka bahkan menganggap bahwa semua hal yang muncul di TV adalah suatu kenyataan. Seperti Santa Claus, Ultraman, bahkan Kamen Rider yang ia sangka akan menyelamatkan hidupnya. Bahkan di antara murid-murid bodoh di tempat les, Sayaka adalah murid bodoh dari yang terbodoh. Di rumah, ibu memohon agar ayah lebih memperhatikan Sayaka. Namun sang ayah justru disulut amarah dan mengatakan bahwa mimpi Sayaka itu mustahil tercapai. Di sisi lain, Sayaka dalam hati terdalamnya tetap merindukan kasih sang ayah, layaknya seorang gadis kecil dengan cinta pertama di hidupnya. Kehadiran Reiji akhirnya memberi cerita singkat di siang itu, dan mereka bercerita tentang Reiji yang ingin balas dendam juga menumbangkan ayahnya. Hal itulah yang akhirnya membuat Reiji mendengarkan Tsubata Sensei, juga belajar dengan giat dan menjadi sukses di bidang yang dibenci sang ayah. Reiji juga berterima kasih pada Sayaka karena Sayaka bodoh yang masih tetap berjuang dan tertawa itu adalah semangat baik untuknya juga teman-teman di tempat les. Di sisi lain, Sayaka tanpa sengaja melihat Nishimura Sensei mendatangi Tsubata Sensei. Pertemuan itu memaksa Tsubata Sensei untuk menyemangati Sayaka karena dari 2% kemungkinan dan dari 700.000 orang yang berjuang untuk Kekkeiyo University, Sayaka bodoh tidak mungkin berhasil. Akan tetapi, Tsubata Sensei tetap memihak murid-muridnya lalu memberikan opini yang sangat menyakitkan. ダメな生徒などいないと思うんです。ダメな指導者がいるだけですよ。 Meski dihina Nishimura Sensei atas ketulusannya mengajar, hari itu Sayaka dan Reiji melihat betapa berharganya mereka bagi Tsubata Sensei, sehingga mimpi mereka sekarang tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk harga diri guru yang mencintai mereka. Perlahan, perjuangan tulus Sayaka mengungkap 1000 ketulusan yang menyertai hati ayah yang mulai tersentuh, ketulusan sang ibu yang rela bekerja siang malam demi biaya pendidikan, serta kerelaan Mayumi untuk menggunakan asuransi pendidikannya demi pendidikan dan impian sang kakak. Teman-temannya juga dengan besar hati mendukung Sayaka dan dengan rela menghapus semua jadwal bermain mereka. Mereka ingin Sayaka tetap fokus dan berhasil untuk mimpi-mimpinya itu. Perjuangan Sayaka juga membuka hati mereka dan mereka juga ingin memulai kisah baru, juga memiliki tujuan hidup yang lebih baik. Singkat waktu, dalam proses pembelajaran serta pemahaman hidup yang ia dapatkan, juga semakin beratnya tugas pembelajaran, Sayaka mulai memahami tentang apa itu mimpi, juga luka dari sebuah perjuangan. Sayaka akhirnya berakhir di titik lelahnya dan sempat berpikir untuk berhenti. Akan tetapi, kehadiran Tsubata Sensei dengan motivasi telur bernama Clara membuat Sayaka akhirnya memutuskan untuk kembali. Karena jika telur yang disangka tidak bisa berdiri tegak tetap bisa berdiri, maka Sayaka pun bisa melakukannya. Karena bagaimanapun sebuah mimpi, selagi ada kemauan, maka tetap akan bisa diraih dan didapatkan. Saat itu, Sayaka kembali mencetuskan mimpi-mimpinya. Ia ingin membayar kepercayaan, juga perjuangan orang-orang yang ia sayangi. Dimulai dengan rambut baru sebagai tanda permulaan dari perjuangan tulus yang kini ia mulai kembali. お前なんでそんなブサイクになっちまったんだ? Meski tetap dimusuhi Nishimura Sensei, Sayaka tetap dengan mimpi-mimpinya. Ia juga dikejutkan dengan rambut baru Reiji, berlanjut dengan ujian tengah semester, dengan deviasi seluruh nilai 60 atau tingkat E di keseluruhan mata pelajaran. Di sisi lain, di tengah mimpi yang coba ia raih itu, ada mimpi lain yang terjatuh. Ryota akhirnya mencapai titik jenuhnya, melawan sang ayah yang selama ini memaksa. Ryota lalu mengatakan bahwa menjadi atlet di antara banyaknya orang berbakat itu adalah suatu ketidakmungkinan untuknya. Dan detik itu, Ryota memilih untuk menyerah, mengantar sang ayah pada kegagalan atas impian yang ia tanamkan pada sang anak. Seiring berjalannya waktu, Sayaka mulai terluka akan nilai-nilainya.
Harapan dan impiannya pun mulai terasa jauh, hingga 1 tahun yang ia perjuangkan itu berakhir dengan nilai rendah, tidak seperti yang ia harapkan. Sayaka akhirnya hanya bisa berlari pada ibu, menangisi beratnya impian yang selama ini ia rasakan. Kembali, kasih ibu tetap tak pernah luput darinya, dan ibu bercerita tentang bagaimana masa lalu begitu berat dalam hidupnya. Namun hadirnya Sayaka adalah suatu titik yang selalu membuatnya tersenyum. Ibu juga bercerita tentang sang ayah yang ternyata juga memiliki mimpi untuk masuk ke Keio University, namun sang ayah justru gagal dengan beasiswa atlet baseballnya, dan ia kehilangan 2 mimpinya sekaligus. Hal itulah yang menjadi pemicu sang ayah untuk melanjutkan mimpinya pada Ryota. Akhirnya, malam itu menjadi saksi tentang betapa terlukanya keluarga Sayaka. Sang ayah menghajar Ryota karena telah keluar dari tim, serta kemarahan sang ibu atas ayah yang membuat anaknya terluka. Ibu juga mengatakan tentang bagaimana perjuangan Ryota selama ini, yang bahkan tetap bermain di tengah asma yang selama ini ia sembunyikan. Karena di segala arti sebuah impian, Ryota selama ini hanya menanggung beban dari impian yang bukan miliknya. Malam itu, meski Sayaka sempat ingin mengajak Ryota untuk kembali, perkataan Ryota tentang Sayaka yang sama dengannya karena menyerah dan tidak datang lagi ke tempat les membuat Sayaka tertampar di detik itu. Sayaka yang tak ingin dipandang lemah atas mimpi-mimpinya akhirnya meminta permohonan pada ibu untuk mengunjungi Keio University. Keio ni ikitai. Dimulai dengan hati dan impian yang kembali ia teguhkan, Sayaka kini mendapat nilai uji coba masuk ke dalam universitas dengan kemungkinan lulus 50%. Di tengah sang ayah yang meminta maaf pada Ryota, Sayaka hadir dengan segenap harapan dan membuktikan pada Ryota juga keluarganya bahwa impian dari Sayaka bodoh ini perlahan tercapai. Singkat waktu, 2 bulan terakhir sebelum penerimaan sebenarnya, Sayaka melakukan segalanya hingga musim dingin tiba dan disambut dengan salju yang membuat kereta api untuk transportasi Sayaka dalam ujian penerimaan di hari itu terhenti dalam kecewa. Namun ayah tiba-tiba datang dengan siap siaga yang membuat Sayaka tersentuh. Di perjalanan, ayah meminta maaf atas segalanya, atas dirinya yang telah lama membuat Sayaka terluka, dan ia akan bertanggung jawab atas biaya impian, juga biaya kuliah Sayaka nanti. Akan tetapi Sayaka tetap marah pada sang ayah, hingga kebaikan sang ayah di tengah jalan membuat Sayaka sadar bahwa di balik keras dan jahatnya ayah bodoh itu, ia tetap memiliki hati yang baik. Sepulangnya dari mengantar Sayaka, Ryota meminta maaf pada sang ayah karena tak bisa mewujudkan mimpi ayahnya. Ryota juga berterima kasih karena bermain baseball bersama ayah sejak kecil adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Esoknya, cerah mentari menyambut senyum Sayaka dengan pemberitahuan bahagia tentang Sayaka yang lulus ujian pertama. Waktu akhirnya juga mengantar Sayaka pada akhir sesi belajar dengan Tsubata Sensei, dan Sayaka undur diri dengan sebuah surat terima kasih. Malam itu juga ditutup dengan sebotol minuman perpisahan, juga coretan tanda tangan yang kini menjadi jimat Sayaka untuk kedepannya. Singkat waktu, 2 hari ujian penerimaan akhirnya tiba, dan Sayaka memulai hari dengan sebotol minum pemberian Tsubata Sensei. Akan tetapi, meski telah menetapkan hati dan ingin mencurahkan setiap waktu juga lelah perjuangannya selama ini dalam ujian di hari itu, sebotol minuman itu justru memancing gejala sakit perut yang menghampiri di detik itu. Alhasil, di antara diare dan ujian yang silih berganti, Sayaka tetap berhasil menyelesaikan ujian di hari pertama. Di hari kedua juga di fakultas yang berbeda, Sayaka kini menjalani ujian dengan baik, di mana kilasan ketulusan guru, juga perjuangan ibu yang tulus,
membuat Sayaka bisa menyelesaikannya tanpa masalah. Namun meski telah mengarahkan segala yang ia punya, Sayaka menelpon Tsubata Sensei dengan segala maaf, tersebab belum bisa lulus untuk saat ini. Meski kecewa, semua orang tetap berharap atas kesempatan berikutnya, di mana Sayaka juga mendaftari fakultas yang berbeda dan berharap Sayaka bisa diterima. Di tengah luka juga sedih yang tidak tertahankan, sahabat-sahabatnya hadir kala itu dan membuat Sayaka sejenak lupa atas luka. Singkat waktu, hari pengumuman hasil tes di fakultas yang lain keluar, dan Sayaka bodoh yang sering dipandang rendah orang-orang membuka hari dengan kabar bahagia tentang dirinya yang menggapai harapan dan diterima di Keio University. If only for the high. Film ditutup dengan Sayaka yang tumbuh menjadi versi terbaiknya, juga hilangnya gelar Sayaka bodoh dari dunia. Taruhan yang dulu menantang dirinya pun juga menuai kemenangan, dan keberhasilan hebat itu kini menumbuhkan banyak cinta untuk keluarga kecilnya. What I see inside, I won't go anywhere if I 周囲がどんなに無理だと言っても、堂々と夢を語り続けた強さ。恥や失敗を恐れずに夢に挑んだ君の強さ、それが僕には眩しかった。耶！